Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Rahmawati, NPM 18303001. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi mata kuliah metode penelitian bisnis, yaitu desain eksperimen. Langsung saja kita masuk ke pokok pembahasan yang pertama, yaitu ada eksperimen laboratorium dan lapangan. Eksperimen laboratorium merupakan eksperimen yang dilakukan dalam lingkungan buatan atau diatur. Sedangkan eksperimen lapangan merupakan eksperimen yang dilakukan dalam lingkungan alami di mana kegiatan sehari-hari berlangsung seperti biasanya. Pokok pembahasan yang kedua yaitu ada kontrol. Ketika kita merumuskan hubungan sebab akibat di antara dua variabel X dan Y, memungkinkan bahwa beberapa faktor lain, katakanlah A, juga mempengaruhi variabel terikat atau Y. Dalam kasus tersebut, tidak memungkinkan untuk menentukan sejauh mana variabel Y terjadi hanya karena X, karena kita tidak mengetahui seberapa banyak total variasi yang disebabkan oleh adanya faktor lain. Dengan demikian, kita mengatakan kita harus mengontrol faktor pencemar atau faktor lain, dan nanti kita akan melihat bagaimana hal tersebut dilakukan. Pokok pembahasan yang ketiga yaitu ada manipulasi. Secara sederhana, manipulasi ini berarti bahwa kita membuat tingkat variabel bebas yang berbeda untuk menilai dampaknya pada variabel terikat. Pokok pembahasan yang keempat yaitu ada mengontrol variabel yang menyebabkan kontaminasi countervariabel pengganggu atau eksogen yang mencemari. Satu cara untuk mengontrol variabel pengganggu atau yang dicemari adalah dengan memadamkan berbagai kelompok dengan memilih karakteristik yang membuat rancu dan dengan sengaja menyebarkannya ke semua kelompok. Cara lain yaitu dengan randomisasi atau acak. Pokok pembahasan yang kelima yaitu ada validitas internal. Validitas internal ini merujuk pada tingkat keyakinan kita dalam pengaruh kausal atau yaitu bahwa variabel X ini menyebabkan variabel Y atau mempengaruhi variabel Y. Pokok pembahasan keenam yaitu ada validitas eksternal. Validitas eksternal ini mengacu pada tingkat generalisasi dari hasil studi kausal pada situasi, orang atau peristiwa lain. Eksperimen lapangan mempunyai validitas eksternal yang lebih tinggi, yaitu hasilnya lebih dapat digeneralisasi pada situasi organisasi yang hampir sama, namun dapat memiliki validitas internal yang lebih rendah, yaitu kita dapat yakin terkait sejauh mana variabel X sendiri menyebabkan variabel Y. Pokok pembahasan yang ketujuh yaitu ada titik tengah atau trade-off antara validitas internal dan faktor eksternal. Dengan demikian, terdapat titik tengah atau trade-off antara validitas internal dan eksternal. Jika kita menginginkan validitas internal yang tinggi, kita harus menentukan validitas eksternal yang lebih rendah dan sebaliknya. Untuk memastikan kedua jenis validitas, peneliti biasanya pertama-tama mencoba menguji hubungan kausal. Pokok pembahasan ke-8 yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi validitas internal. Yang pertama ada pengaruh sejarah, yang kedua ada pengaruh maturisasi. Pengaruh maturisasi ini merupakan kesimpulan sebab akibat yang dapat dicemari oleh pengaruhnya, berjalannya waktu variabel lain yang tidak dapat dikontrol. Pengaruh selanjutnya ada pengaruh pengujian. Terdapat dua jenis pengaruh pengujian, yaitu pengaruh pengujian utama, di mana pengaruh pengujian utama ini terjadi ketika observasi sebelumnya mempengaruhi observasi selanjutnya. Sementara pengaruh pengujian kedua yaitu pengaruh pengujian interaktif. Pengaruh pengujian interaktif ini terjadi ketika observasi sebelumnya atau prates mempengaruhi reaksi partisipan terhadap perlakuan atau variabel bebas. Selanjutnya ada pengaruh bias seleksi. Pengaruh bias seleksi ini merupakan ancaman lain bagi validitas internal dan eksternal dari temuan kita yaitu seleksi partisipan. Pengaruh selanjutnya ada pengaruh mortalitas. Pengaruh mortalitas ini faktor perancu lain pada hubungan sebab akibat adalah mortalitas atau pengurangan anggota dalam kelompok eksperimen, kelompok kontrol atau keduanya, dan saat eksperimen berlangsung. Jika
komposisi kelompok berubah sepanjang waktu di setiap kelompok, perbandingan antara kelompok menjadi sulit karena mereka yang keluar dari eksperimen dapat merancukan hasil. Dalam hal ini, kita tidak akan dapat mengatakan berapa banyak pengaruh yang diamati muncul dari pelakuan tersebut, dan beberapa banyak yang dapat dihubungkan dengan anggota yang keluar karena mereka yang tetap dalam eksperimen dapat bereaksi secara berbeda dari mereka yang keluar. Pengaruh selanjutnya ada pengaruh regresi statistik. Pengaruh ini muncul jika anggota yang terpilih untuk kelompok eksperimen mempunyai skor awal atau nilai awal yang ekstrim pada variabel terikat. Pengaruh terakhir yaitu ada pengaruh instrumentasi. Pengaruh ini merupakan ancaman lain bagi validitas internal karena hal tersebut dapat muncul sehingga perubahan dalam instrumentasi pengukuran antara prates dan pasca tes dan bukan karena perbedaan dampak perlakuan pada akhirnya. Pokok pembahasan yang ke-9 yaitu ada validitas internal dalam studi kasus. Studi eksperimen yang didesain dengan baik secara acak menempatkan anggota pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol dan yang berhasil memanipulasi perlakuan menunjukkan kemungkinan hubungan kausal menjadi hal yang tidak mungkin untuk mengatakan manakah faktor yang menyebabkan faktor lain. Misalnya, terdapat beberapa penyebab yang dikaitkan dengan slice atau merek minuman ringan yang diperkenalkan oleh Pepsi yang tidak berhasil setelah kesuksesan awalnya. Karena alasan tersebut, seperti alasan pemotongan anggaran, mengajukan premis yang salah bahwa kandungan sari buah dalam minuman akan menarik bagi pembeli yang sadar kesehatan. Usaha Pepsi untuk mendapatkan keuntungan dari merek tersebut terlalu cepat, beberapa kesalahan strategi yang dibuat, serta kesalahan estimasi waktu yang diperlukan untuk membangun sebuah merek. Pokok pembahasan yang 10 yaitu ada jenis desain eksperimen dan validitas. Ada desain eksperimen kuasi, desain kelompok eksperimen prates dan pasca tes, desain rangkaian waktu, desain eksperimen murni, desain kelompok eksperimen dan kelompok kontrol prates dan pasca tes, desain 4 kelompok Solomon, serta desain ex post facto. Pokok pembahasan yang ke-11 yaitu ada simulasi. Alternatif eksperimentasi laboratorium dan lapangan yang saat ini digunakan dalam penelitian bisnis adalah simulasi. Simulasi yang menggunakan teknik membangun model untuk menentukan pengaruh perubahan dan simulasi berbasis komputer semakin populer dalam penelitian bisnis. Simulasi dapat dianggap sebagai eksperimen yang dilakukan dalam situasi diciptakan secara khusus yang sangat mewakili lingkungan alami di mana kegiatan biasanya dilakukan. Pokok pembahasan yang ke-12 yaitu ada persoalan atau isu etika dalam penelitian eksperimental. Pada titik ini tepat untuk membahas secara singkat beberapa dari banyak isu etika yang terlibat dalam melakukan penelitian. Beberapa di antaranya sangat relevan untuk mengadakan eksperimen laboratorium. Praktik-praktik berikut ini dianggap tidak etis karena mendesak orang yang berpartisipasi dalam melakukan eksperimen dengan paksaan. Selanjutnya ada memberikan tugas kasar dan mengajukan pertanyaan yang merendahkan dan mengurangi harga diri dari partisipan tersebut. Selanjutnya ada menipu subjek dengan sengaja menyesatkan mereka terkait dengan tujuan penelitian yang sebenarnya. Ada juga menyebabkan stres fisik atau mental bagi peserta. Tidak hanya itu, masih banyak lagi praktik-praktik yang dianggap tidak etis. Pokok pembahasan yang ke-13 yaitu ada implikasi manajerial. Meskipun manajer mungkin sering tidak tertarik dengan hubungan sebab akibat, pengetahuan yang baik mengenai desain eksperimen dapat membantu perkembangan sejumlah uji perintis yang dilakukan untuk menguji apakah faktor seperti sistem bonus, tarif kesatuan, waktu istirahat, dan seterusnya menyebabkan hasil positif seperti motivasi yang lebih baik, peningkatan kerja, dan kondisi pekerjaan yang diinginkan di tempat kerja. Dengan begitu, manajer perusahaan dapat menggunakan desain eksperimen yang mempelajari pengaruh iklan pada penjualan, promosi penjualan, penetapan harga, dan sebagainya. Pokok pembahasan yang terakhir yaitu lampiran. Di sini terdapat banyak lampiran. Yang pertama adalah desain eksperimen lanjutan, desain blok acak. Desain blok acak ini melalui desain blok acak ini kita tidak hanya dapat menilai pengaruh langsung dari setiap perlakuan, yaitu pengaruh utama dari tingkat yang merupakan pengaruh dari setiap jenis penurunan harga, tetapi juga pengaruh gabungan harga dan rute daerah kemungkinan atau pengaruh interaksi.
Desain blok acak membantu meneliti untuk meminimalkan pengaruh satu variabel pengganggu atau variasi di antara baris dalam mengevaluasi pengaruh pelakuan. Selanjutnya ada desain kuadrat lain. Desain kuadrat lain ini sangat efektif ketika dua faktor blok pengganggu yaitu variasi seluruh bagian dan kolom akan dikontrol. Masing-masing pelakuan menampilkan jumlah waktu yang sama dalam posisi ordinal manapun dalam setiap baris. Selanjutnya yaitu ada desain faktorial. Desain faktorial ini memungkinkan kita untuk menguji pengaruh dua manipulasi atau lebih pada saat yang sama terhadap variabel terikat. Dengan kata lain, dua perlakuan dapat dimanipulasi secara bersamaan dan pengaruh tunggal serta gabungannya atau dikenal sebagai utama dari interaksi dinilai. Baiklah teman-teman, itu saja penyampaian materi bab 10 yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.